Halo guys, balik lagi sama gue Dika. Dan saat ini gue berada di pinggiran kota Depok. Tepat di belakang gue adalah sebuah villa yang kelihatannya biasa-biasa aja. Rindang, nyaman, asri. Tapi ketika malam menyimpan banyak misteri atau kisah mistis di dalamnya, yang nantinya akan gue kuak bersama narasumber gue. Dan kita akan melakukan penelusuran. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Menuju Tengah Malam. Guys, sekarang gue udah bersama narasumber gue yang gak lain itu adalah penjaga di villa kosong ini. Gitu kan. Tapi sebelum gue kulik cerita misteri yang ada di sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe konten ini supaya gue makin semangat mengulik dan juga melakukan penelusuran-penelusuran di tempat-tempat yang dianggap biasa saja tapi memiliki cerita mistis yang ada di daerah perkotaan. Oke, sekarang gue udah bersama Bro. Siapa? Rehan. Oke, Han. Gue mau nanya nih, lu bener jaga di sini? Iya bang, gue jaga di sini. Udah berapa tahun jaga di sini? Sebenarnya gue tuh di sini baru 2 tahun bang, nerusin abang gue. Kira-kira abang gue di sini udah hampir 8 tahun bang. Gitu. Jadi udah 2 tahun, lu ngejaga di sini, tapi abang lu tuh udah 8 tahun ya? Iya, karena dia udah menikah kan. Iya. Nah dia langsung pindah. Tapi kalau gue boleh tanya, rumah lu emang dekat sini? Rumah gue di sini bang. Di bawah? Di bawah. Nah Han, gue mau nanya nih, ini sebenarnya villa punya siapa sih? Ini tuh punya perusahaan bang. Punya perusahaan? Punya perusahaan orang. Sebutin namanya. Iya. Nah, yang gue pengen tahu lagi nih, ini tuh udah berapa lama kosong? Ini sekitar 10 tahunan bang kosong. 10 tahunan 10 kosong? 10 tahunan kosong. Atau misalnya kosong banget, nggak ada orang datang, atau mungkin sesekali orang datang yang punya atau gimana? Mungkin yang punya ya buat ngecek-ngecek rumahnya apa gimana kan. Iya. Ya sekitar ya mungkin sebulan bisa 2 kali dia datang ke sini. Cuma 2 kali? 2 kali datang. Datangnya malam atau siang? Nggak nentu, bisa sore, bisa pagi. Tapi dan nggak kadang pernah malam? Nggak pernah malam. Nah, Han, selama 2 tahun lebih lu jaga di sini, hal mistis apa yang pernah lu alamin di sini? Pasti nggak mungkin lu nggak pernah ngalamin hal mistis. Wah banyak bang di sini. Waktu itu belum lama ini gua kemarin nyenter di belakang dapur itu. Iya. Gua ngeliat sesosok makhluk besar kan. Itu gua senterin, gua kira itu temen gua kan sering muter-muter ke sini nih ya kan. Iya. Gua lihat, bro, kagak jawab. Nah, gua deketin lagi, badannya gede bang, gede. Tuh. Nah, gua senterin, gua maju dikit. Nah dia langsung hilang, nggak ada. Itu bang, banyak lagi sih sebenarnya. Nah, berarti kan lu udah biasa ya ngeliat hal kayak gitu, udah biasa digangguin atau segala macem. Menurut lu dari gedenya villa ini, ya, apa tempat-tempat mana yang menurut lu tuh, lu aja yang udah biasa tuh takut ke situ? Menurut gua ya di dapur sama kolam berenang ini sih bang. Kolam berenang? Kolam berenang. Ada cerita apa nih di kolam berenang? Kalau di kolam berenang tuh biasanya setiap malam Jumat Kliwon, kalau nggak Selasa Kliwon tuh jam 12 lewat tengah malam itu ada yang mandi, suara mandi di kolam berenang, kayak ada suara cebur-cebur gitu bang. Tuh. Selalu pasti ya? Selalu ada suara itu ya? Selalu bang, pasti. Itu setiap malam Jumat. Selasa, malam Jumat Kliwon. Nah selain dari kolam renang ini nih, ada tempat-tempat mana lagi sih yang menurut lo lu takut banget gitu? Tuh banyak sih bang, nggak cuman ini doang ya. Mungkin yang paling gue takutin ya cuma 2 itu doang, dapur sama kolam berenang. Selain dari makhluk yang besar itu nih, ada makhluk apa lagi yang kadang-kadang
sering muncul nampakin ke lu? Wah, kalau itu kan gue jam 8 habis Isya tuh gue selalu di pos. Nah, malam Jumat itu di pohon kecapi. Itu sering turun, nggak tahu kain putih apa-apa tuh selalu turun dan selalu menengok jendela gitu. Jadi kain putih selalu turun nengok ke jendela. Dan itu nggak ada mukanya, cuman kain doang. Nggak tahu itu apa. Gitu. Biasanya lu berapa orang ngejagain? Kadang sama temen gue berdua. Namanya Mas Santo. Mas Santo. Oke. Nah, kalau lu jaga ini lu ngiter atau cuma di pos aja atau gimana? Kadang kalau ngiter ya mungkin sehari cuma sekali doang, nggak berkali-kali. Itu cuman siang, kalau disuruhnya siang, kalau disuruhnya malam buat ngejaga misalnya kayak ada binatang-binatang buas kayak ular ya kan. Maksudnya ular maksudnya? Ada ular bang, di sini kan masuk ke hutan ini. Nah nanti kan biasanya ular pada naik ke atas kan. Jadi ini maksudnya selain ada hal kayak gitu banyak ular juga? Banyak ular bang di sini. Bisa dilihat nih kan tuh pohon bambu semua, ya kan, sarang-sarang. Pernah nggak sih lu tidur di dalam? Kalau di dalam mungkin nggak pernah. Paling di pos, kalau di dalam Mas Santo. Gitu ya? Gitu. Tapi Mas Santo sekarang nggak bisa dihubungin nggak bisa, Mas Santo nggak bisa dihubungin. Lagi pergi. Jadi 2 tahun lu ngejaga di sini, kalau nggak sendiri berdua. Gitu. Oke Han, gue udah denger cerita lu tentang tempat-tempat yang menurut lu menyeramkan. Nah sekarang gue mau minta tolong nih sama lu. Lu mau nggak nganterin gue sama tim gue untuk ngelakuin penelusuran di sini? Oh boleh aja bang. Tapi abang berani nggak sama tim abang? Dan saya nggak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa di sini. Gitu. Gimana nih guys? Oke Ya, aman. Oke lah. Gue sama tim gue mutusin untuk bisa lah. Cuman kan karena gue orang baru di sini, gue harus tahu dulu ada syarat atau ketentuan apa atau ada semacam hal yang harus gue lakuin dulu. Satu ya, apa ya? Jaga sikap aja sih di sini. Jaga sikap. Jaga sikap, jaga perilaku, jaga omongan ya kan. Udah sih itu aja dan misi-misi sopan lah. Dah itu aja. Oke, kalau kayak gitu, ini juga udah mau maghrib. Mendingan sekarang kita nunggu di pos aja. Pos aja. Di pos. Oke. Yuk kita nunggu di pos aja dulu. Oke guys, balik lagi sama gue Dika dan ini tepat pukul 11:39 menuju tengah malam. Seperti yang gue bilang tadi, udah sepakat sama Rehan untuk melakukan penelusuran pada hari ini. Ya, gue mohon doa restunya dan hal-hal buruk yang terjadi nanti. Ya, kalau gitu ya, langsung aja. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama akan kita telusuri adalah lewat pintu depan dong berarti kita. Ya, pintu depan itu dibuka. Ini lewat tangga Bang, karena terus tangganya ada 2. Teman-teman, ini atasnya teman-teman agak sedikit ini, soalnya rapuh coatnya. Assalamualaikum. Berarti ini kita udah sampai di spot pertama kita ya. Itu apa namanya? Kolam renang nih Han. Kolam renang. Ini kan tadi lu cerita nih di sore ya. Kalau ini salah satu tempat yang memang menurut gue paling angker selama jaga di sini. Kalau gue boleh tahu nih kolam renang pernah dipakai atau enggak? Maksudnya selama lu jaga, maksudnya sering datang ke sini, maksudnya yang punya ya. Buat ngapain atau lu sama teman-teman lu? Nggak pernah sih sama sekali. Kalau gue selama gue jaga di sini nggak pernah gue masuk mandi apa sini, nggak pernah. Jadi ini kolam renang yang pernah dipakai sama dijagain dan apa namanya buat teman-teman sekalian. Teman-teman dengar ya. Buat teman-teman sekalian, gue setuju sih bukan cuma berdiri aja, ada 2 orang kameramen gue yang pakai cahaya lampu gitu. Ya. Oke, kalau gue boleh tahu sedikit cerita di sini. Sosok apa yang pernah nampakin di sini? Di sini
banyak ya, ada waktu itu sering mandi setengah malam Simba di sini kan, terus angsa juga kan, angsa sering di sini mandi. Angsa hewan atau gimana? hewan. Itu dulunya bener-bener putih ya, buat kotor apapun. Lu mereka dari sini, dari Gue lihat ada seorang angsa di sini, satu angsa maksudnya. Nah gue lihat, wah putih banget itu angsanya. Oke. Nah tapi pas paginya lu lihat lagi ada? Nggak ada, itu dia cuma datang malam tertentu aja sih. Malam tertentu aja. Malam tertentu aja. Guys, ternyata di sini tuh ada angsa juga yang kita nggak tahu angsa itu gimana, mau alami sawah gitu kan. Ya kalau gitu gue langsung lanjut aja menurut lanjut. Di sini kita mau kemana? Masuk ke dalam berarti? Iya masuk dalam. Enaknya sana ya? Sana sih. Lewat sana atau lewat mana? Sini. Kan tadi ya. Sini. Silakan. Assalamualaikum. Sini ya. Masuk ke dalam. Ini pintu utama ya. Ini yang utama kan kalau gue tahu di sini ada piano. Emang dari awal ada piano atau gimana? Iya, benar ada piano. Dan mungkin kalau ada orang bisa melihat di sini ada sesosok wanita yang penjaga piano ini, gitu. Permisi. Guys, seperti yang bilang Rehan tadi, sebelum udah mulai enak, kita lanjut aja lagi. Ya, kita kemana? Kita kesini dulu. Nah, ini dapur. Nah, ini sekitar sini dapur semua. Ini bisa kita lihat. Nah, ini pojokan. Menurut paling ini bisa kita masuk aja. Ini bisa dilihat nih. Sini nggak apa-apa. Bisa dilihat. Kan? Ini kamar mandi ya? Iya, gudang kamar mandi. Oke, dari sini gudang. Ini salah satu tempat gue ini soalnya tempatnya ini sudah sungkap, tertutup ya kan. Di samping sana juga. Ini betul di sini gue maaf banget panas. Ayo kita ke dapur ya, dapur. Oke, sorry. Ini apa ya? Hasil reality gitu. Jadi gue nggak bisa terlalu banyak untuk diem di suatu tempat sih. Ini apa? Dapur, tapi dikunci. Dikunci. Bisa lewat sana nanti kita. Bisa lewat sana. Bisa ke mana? Kita ke ruang tengah. Iya, kita ke ruang tengah. Oke guys, kita terus di ruang tengah. Sambil cerita ini kita ke dapur yang tadi kekunci ya. Oh, ini ruangan lainnya lagi ya? Iya, nanti kita masuk ke dalam. Ayo Tim, silakan ke depan dulu. Gue nggak enak bahasa tadi waktu di tempat piano itu. Sorry, pasti itu udah biasa lah untuk dengar suara piano tengah malam atau gimana. Sering nggak sih? Wah, itu sering banget bang. Sering banget. Di sini kita harus jaga banget perkataan. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini ruang dapur. Enak ala-ala ya. Dapur kamar mandi. Ini berarti nyambungnya ke? Nyambungnya ke belakang. Nyambungnya ke belakang. Ini apa? Ini gudang. Gudang. Emang ini cukup gede ya? Ini tadi nyambung di sini tadi? Iya, nyambung ini ke dalam. Tapi dikunci ya. Kunci. Gitu. Ini nyambung ke gudang. Gudang. Kita mau ke sana atau gimana? Boleh kalau begitu. Ayo siap.
Hati-hati lihat bawah ya, banyak binatang. Nah ini yang saya bilang serem, ini kamar mandi yang ini. Ini satu spot juga. Satu spot yang mungkin terbilang. Nah, ini. Sampai sini aja kali ya. Udah gak enak hawanya. Ya. Udah, ya. Sekarang kita ke sana lagi deh. sana. Balik badan nih. Emang banyak pintu-pintu tembusan. Iya, banyak banget pintu tembus-tembusan. Tapi memang yang paling ini ya Masuk. berapa gitu kalau memang. Iya. Kalau gitu mungkin kita sudahin aja penelusuran hari ini gitu kan, karena jujur gue bukan orang yang bisa untuk melakukan seperti itu dan gue juga nggak mendalami. Intinya adalah kita cabut dulu dari sini deh. Enak banget deh. Parah hawanya ya. Boleh di sini kali ini. Kayaknya sekarang kita udah di perkaraannya lagi gitu kan. Thank you banget udah diizinin untuk ngeliat-lihat. Siap, Bang. Ini thank you banget udah udah diperbolehin untuk lihat-lihat, telusur segala macam sekalipun nggak terlalu lama. Guys, intinya adalah tempat yang biasa-biasa aja gitu kan, ketika siang ataupun sore, yang tadi seperti yang teman-teman lihat ternyata menyimpan banyak misteri, mulai dari angsa putih yang entah itu angsa atau bukan, kemudian mbak juga sempat juga tadi yang Rehan bilang katanya kalau kita bisa ngelihat gitu, kalau kita punya kelebihan kita kan ngelihat perempuan Di piano. Itu perempuannya gimana tuh gambarannya kalau Itu kalau boleh tahu itu kayak noni-noni Belanda. Gitu. Dia pakai topi, gaun putih, celana putih, pakai sepatu. Dan itu dia selalu di situ kalau kata Mas Santo, kan dia bisa ngeliat nih. Itu dia selalu tangannya begini, kalau ada orang dia pasti nengok orang itu. berarti tadi udahlah. intinya itu tadi yang dibilang Rehan, ini bukan rekayasa, ini bukan settingan, tapi gue nggak bisa kasih tahu di mana tempatnya. Intinya ini asli memang 10 tahun ya. 10 tahun nggak dipergunakan. Enggak. Nggak dipergunakan. Jadi intinya adalah segala sesuatunya itu pasti ada, dan segala sesuatunya itu pasti menempati. Dan yang terpenting adalah bagaimana caranya kita untuk tetap menghormati hal tersebut, kemudian tetap memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu aja dari gua, Dika dan Rehan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe konten kita supaya kita bisa kasih tahu ke kalian semua tempat-tempat yang memang biasa saja ketika siang tapi menyimpan banyak misteri dan kisah-kisah yang mistis di dalamnya, dan itu berada di daerah-daerah perkotaan Jabodetabek, bahkan mungkin nanti di luar dari Jabodetabek. Itu aja dari gua. Jangan lupa untuk saksikan Menuju Tengah Malam. Kita istirahat dulu kalian.